Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Amalia dengan NIM L0212211026. Saya akan mempresentasikan tentang uji toksisitas letal CR6+ terhadap ikan nila atau Oreochromis niloticus. Latar belakang. Daya toksisitas logam kromium sangat tergantung pada kestabilan kimianya. Dalam badan perairan CR dapat masuk melalui dua cara, yaitu secara alamiah dan non-alamiah. Keberadaan CR di ekosistem akuatik telah lama diketahui dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan organisme air. Salah satunya adalah ikan nila. Ikan nila memiliki penyebaran yang sangat luas karena bersifat airhalin dan dapat digunakan untuk uji toksisitas. Uji toksisitas dilakukan untuk mengetahui efek letal suatu senyawa toksis. Pengamatan efek letal yaitu untuk mengetahui kematian biota uji akibat konsentrasi senyawa kimia. Metode penelitian. Pada metode penelitian, metode yang digunakan adalah metode eksperimental. Penelitian dibagi menjadi dua tahapan, yaitu uji pendahuluan dan uji toksisitas letal. Penelitian ini menggunakan ikan nila dengan panjang 10-13 cm. Penggunaan konsentrasi dilakukan dengan cara mengencerkan dengan konsentrasi yang telah ditentukan airnya sebanyak 1 liter. Setelah larut, campuran dimasukkan ke dalam media uji yang akan digunakan dan diaduk hingga merata ke dalam 40 liter air. Setiap perlakuan diulang 3 kali. Pada uji toksisitas letal, parameter utama yang diamati adalah persentase kematian ikan selama 96 jam. Parameter pendukung yang diamati yaitu suhu, pH, dan oksigen terlarut. Hasil dan pembahasan dapat dilihat dari tabel berikut. Itu merupakan tabel dari kisaran hasil pengukuran parameter fisik dan kimia pada media uji. Berdasarkan tabel, diketahui bahwa secara umum kualitas air selama penelitian pada masing-masing perlakuan masih dalam batas toleransi atau memenuhi syarat bagi kehidupan ikan. Kandungan oksigen yang rendah dapat menyebabkan ikan bernafas dengan cepat sehingga mengakibatkan gerakan membuka dan menutup insangnya lebih cepat. Suhu selama penelitian masih dalam kisaran normal bagi ikan nila untuk tumbuh yaitu 25,8 sampai 27 Celcius. Ikan nila mempunyai kemampuan tumbuh secara normal pada kisaran suhu 14 sampai 38 Celcius. Sedangkan suhu optimum bagi pertumbuhan dan perkembangan ikan nila yaitu 25 sampai 30 Celcius. pH cenderung lebih asam dari baku mutu yang telah ditentukan untuk kelangsungan hidup ikan, yaitu berkisar antara 6 sampai 9 pH yang asam dapat memudahkan reaksi kimia pada logam berat untuk terurai menjadi ion-ion yang selanjutnya akan lebih mudah terserap oleh tubuh. Pada uji pendahuluan pertama, belum ditemukan kisaran yang menyebabkan 50% populasi dari hewan uji mati. Pada uji pendahuluan pertama, konsentrasi tertinggi yaitu sebesar 36 ppm. Belum menyebabkan kematian hewan uji sebesar 50%. Sehingga uji pendahuluan yang kedua akan diuji dengan kisaran konsentrasi kromium di atas 36 ppm. Selanjutnya yaitu uji toksisitas letal. Dapat dilihat berikut adalah tabel 2, yaitu jumlah mortalitas ikan nila pada uji pendahuluan. Uji toksisitas bertujuan untuk mengetahui nilai LC50 sampai 96 jam. Konsentrasi yang digunakan pada uji toksisitas letal merupakan hasil dari perhitungan logaritma pada uji pendahuluan. Gambar 1 menunjukkan rata-rata persentase kematian ikan nila pada setiap perlakuan. Mengalami peningkatan mulai dari perlakuan kontrol sampai konsentrasi tertinggi yaitu 85 ppm. Pada perlakuan kontrol tidak mengalami kematian karena hewan uji tidak terpapar. Kematian ikan nila pada uji toksisitas letal disebabkan oleh masuknya kromium ke dalam jaringan tubuh makhluk hidup melalui beberapa jalan, yaitu pencernaan, penetrasian melalui kulit, dan saluran pernapasan. Ikan nila yang akan mati
Akibat terpapar, selama percobaan ditandai dengan operkulum terbuka, sering berada di permukaan air, berenang tidak teratur, dan selanjutnya akan mati. Kesimpulannya, nilai toksisitas letal LC 50-96 jam pada ikan nila atau Oreochromis niloticus yaitu sebesar 61,2 ppm yang dapat dikategorikan ke dalam golongan dengan daya racun yang sedang atau medium toksik. Ikan nila yang terpapar logam kromium akan membahayakan kesehatan bagi manusia yang mengkonsumsinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.